Virus antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta semakin memprihatinkan. Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat 3 kasus antraks yang memakan korban meninggal dunia. Pertanggal 6 Juli 2023, sebanyak 93 orang dilaporkan positif antraks setelah mengkonsumsi daging sapi yang sudah mati. Antraks merupakan jenis penyakit infeksi yang sangat mudah menular dari hewan ternak ke manusia melalui bakteri. Bakteri tersebut dapat ditemukan pada tanah dan hewan-hewan herbivora tertentu seperti domba, kambing, dan sapi. Diagnosis antraks biasanya dilakukan melalui tes laboratorium yang melibatkan identifikasi bakteri dari sampel darah, kulit, atau lendir. Ya, penyakit antraks itu adalah penyakit zoonosis, artinya penyakit yang ditularkan oleh hewan. Apa namanya? Yaitu bakteri Bacillus anthracis. Nah, Bacillus anthracis ini memang adanya di hewan. Hewan yang bagaimana yang punya Bacillus anthracis? Tentunya hewan yang sudah sakit, tanda kutip ya. Nah, sakitnya inilah perlunya peran serta dari teman-teman yang bergerak di bidang perhewanan gitu ya. Nah, di dalam ilmu hewan itu bisa dilihat apakah hewan ini sehat atau tidak. Kalau hewan ini sakit, seperti manusia layaknya, kalau hewan ini sakit, dia memang punya bakteri di dalam tubuhnya. Nah, ini yang harus dicegah. Artinya, jangan sampai hewan yang sakit itu dipotong dan dagingnya kita makan sama-sama. Nah, ini proses penularannya dari sini. Bacillus anthracis ini kan ada di hewan tersebut ya. Hewan yang sakit, tanda kutip itu ya, hewan yang sakit. Nah, hewan yang sakit ini kalau dia belum ada gejala yang kelihatan, itu biasanya hewannya kan makan rumput gitu ya, terus ada tempatnya itu, tempat hewannya itu basah, becek dan segala macam, atau ada air yang mengalir di sekitar itu. Nah, itu bakteri itu adanya di situ. Nah, bagaimana penularannya? Dari daging yang kita makan atau rumput yang ada di hewan tersebut, yang di sekitar hewan tersebut. Misalnya hewan itu kan dia ingusan tuh biasanya, ingusan terus jatuh-jatuh ingusnya dan segala macam. Artinya rumput yang ada di sekitar mereka, yang di sekitar hewan, itu juga sudah mengandung bakteri tersebut, Bacillus anthracis tersebut. Dan ini luar biasa loh, bakteri tersebut bisa hidup di situ bertahun-tahun. Artinya kalau ada rumput yang memang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut, itu harus ditangani dengan baik rumputnya agar tidak tertular kemana-mana seperti itu. Nah, kalau udah ada hewan yang sakit, biasanya itu diobati dulu sama teman-teman yang memang bergerak di dunia perhewanan. Kalau sudah sampai ke manusia, artinya manusianya juga sudah tertular, nah ini jatahnya dokter manusia yang mengobati. Artinya 2 dokter ini harus punya wewenang yang sama. Sebelum sakit, artinya sebelum tertular ke manusia, dokter hewan harus berperan. Apabila ternyata sudah tertular di manusia, ya dokter manusia. Kalau himbauan saya selaku tenaga medis tentunya masyarakat yang ingin mengkonsumsi daging itu sangat baik ya, sangat baik untuk masa pertumbuhan terutama anak-anak, terus untuk memperkokoh otot gitu ya, karena dia protein gitu ya, termasuk golongan protein, memang mengisi masa otot. Tetapi kalau kita mau makan, hati-hati, belilah di tempat yang baik, di tempat yang segar. Ditanya apakah ini sapinya sehat atau tidak. Apalagi di masa kurban kemarin ya, ini kita baru lewat masa kurban nih ya, baru lewat masa kurban. Nah itu daging yang hewan kurban yang mau kita kurbankan itu harus terjamin kesehatannya. Hewan tersebut harus sehat karena apa? Dagingnya itu kan kita serahkan kepada masyarakat banyak ya. Artinya akan banyak nih masyarakat yang mengkonsumsi. Hati-hati karena bisa aja, dan kita pantau kalau 7 hari biasanya penularannya itu gejala akan timbul di 1-7 hari setelah kita mengkonsumsi. Artinya kalau 1-7 hari itu sudah ada gejala, segeralah ke dokter gitu ya. Untuk diperiksa, dokter juga akan memeriksa bagaimana gejalanya, bagaimana riwayatnya pasti ditanya, dan nanti diambil apakah pemeriksaan darah atau pemeriksaan kotoran BAB ya. Jadi kita mau biasanya di laboratorium itu dicek apakah memang di dalam tubuh kita ini sudah terkontaminasi dengan bakteri tersebut.
Karena bakteri tersebut antraks ini bisa ada di kulit, bisa ada di saluran pencernaan. Yang paling parah kalau dia masuk di saluran nafas, karena artinya pernafasan kita kan akan terganggu ya, paru-paru. Gejalanya kayak apa ya? Pasti sesak napas, bahkan sampai karena terbawa darah ya, karena darah kita mengalir dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki, artinya virus itu bisa akan terangkut oleh darah sampai manapun. Nah, yang bahaya ini kalau dia menyerang juga bagian otak, meningitis, radang selaput otak. Nah, ini pasiennya sampai tidak sadarkan diri, sampai kejang, ya ujungnya pasti ke kematian. Itu yang paling ditakutkan dari penyakit antraks ini. Semoga bermanfaat.